tidak pernah berselisih pendapat. Fi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah ala arsyihi, di atas arasnya. Makanya Allah sebut bumi itu mihadan, sebagai hamparan. Wallahu a'lam. Ini ya adab kita kepada Allah, ya, nanti kita tidak beradab sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah jalan yang paling lurus. Sampai di sini kemarin. Wa ulama'ul ummah, qala rahimahullah, ulama umat, wa a'yanul a'immah, dan imam-imam yang terkenal, minas salafi, dari kalangan as-salaf, rahimahumullah, lam yakhtalifu, tidak pernah berselisih pendapat, fi anna Allah Ta'ala, bahwasanya Allah ala arsyihi, di atas arasnya, wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arasnya ada di atas langit-langitnya yang 7. Tidak ada ikhtilaf. Ini kalau siapa yang mengklaim ada khilaf dalam masalah itu, kita katakan hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa sini riwayatnya, bahwa ada secara spesifik ulama as-salaf mengatakan tidak, Allah tidak mungkin di atas arasy. Insya Allah jungkir balik tak ada. Ya, jungkir balik kaki ke atas tidak akan ketemu, bahwa ada ikhtilaf di kalangan as-salaf bahwa arasy itu di atas langit, dan langit itu di atas, ya di atas bumi. Ya, tapi bumi bundar Ustaz nih, sekali-kali langit di bawah ya. Hah? Ya, kan ada yang mengatakan langit bundar, terus bumi bundar, berarti langit bundar juga. Nah, ini masalahnya. Makanya saya tidak yakin dengan bumi bundar itu. Tuan-tuan silakan aja, itu urusan antum. Khilafi aja kita masalah ini. Ya, Ustaz, bumi bundar apa tidak? Atau pica? Ala kulli hal, antum tanya aja nanti orang yang lihat di peta itu yang sekarang posisinya bawah, telepon aja. Akhi, antum langit antum di mana? Jawabannya? Di atas atau di bawah? Coba lihat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum kenal siapa coba? Orang kalau di peta seperti Amerika Latin kan di bawah. Australia, Australia di bawah kita kan? Mau antum telepon, ada teman saya Australia. Antum pandai bahasa Inggris kan? Tanya sekarang, langit antum di mana? Pasti jawabannya di atas. Gimana itu? Bingung tuh jadinya. Makanya jangan ikut yang membingungkan, ikut yang meyakinkan. Makanya Allah sebut bumi itu mihadan, sebagai hamparan. Wallahu a'lam. Ini juga dua kutub pendapat ini dalam masalah ini. Kalau masalah dia terlihat bundar di kamera, barang berputar pasti terlihat bundar, iya tak? Barang berputar terlihat bundar, apalagi berputarnya cepat. Cepat tuh berputar cepat-cepat. Kami foto nanti, ternyata si fulan itu bundar rupanya. Karena dia berputar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi terserahlah, nak bundar bukan atau tidak, yang jelas langit tetap di atas. Di posisi manapun antum di bumi ini. Kita buktikan, serius ini. Mau antum telepon enggak? Saya tidak pandai bahasa Inggris, walaupun guru bahasa Inggris. Ya, sebab banyak kita guru nahu tak pandai bahasa Arab. Guru bahasa Arab banyak tak pandai bahasa Arab. Guru nahu tak pandai nahu. Lebih baik tidak pandai nahu tapi pandai menggunakan nahu. Atau kalau tanya Abu Bakar Siddiq nanti, apa hukumnya mubtada marfu atau mansub? Tidak ada istilah mereka itu. Tapi tetap kalau dia ucapkan marfu mubtada, jelas? Nah, mereka tidak ada teori-teori itu. Teori itu keluar di saat bahasa sudah rusak. Karena bahasa kita rusak hari ini, maka keluarlah tata bahasa. Dulu tidak ada orang pakai tata bahasa, tapi bahasanya bagus. Ya kan? Tapi setelah rusak baru ada ilmu tata bahasa. Jelas ya? Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu alam ini tidak rusak, sehingga tidak ada undang-undang kehutanan. Ketika hutan dirusak orang, lahir undang-undang kehutanan. Dulu orang berhutang setahun dibayar, makanya tidak ada undang-undang perhutangan, undang-undang perdata. Setelah orang hutang sering tidak dibayar, lahir undang-undang tentang
piutang karena rusak. Karena rusak. Jelas? Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak ada ikhtilaf di antara salaf bahwasanya Allah di atas arasnya, di atas langitnya, dan Allah di atas arasnya. Jelas? Yusbituna lahum min dzalika ma athbatahu Allah Ta'ala wa yu'minuna bih. Mereka menetapkan bagi Allah yang itu apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman dengan itu. Wa yusaddiquna ar-rabba jalla jalalu fi khabari. Karena konsekuensinya membenarkan Allah Rabbnya dalam khabar itu. Allah yang beritakan. Ya, adab kita kepada Allah ya kita benarkan apa yang Allah beritakan. Lalu Allah beritakan antum ingkari, berarti antum kurang. Hah? Allah menyampaikan begini saya, antum bilang tidak. Namanya apa? Kurang adab. Antum kurang adab dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Dia yang katakan, dia menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab mubin yang menjelaskan. Lalu dia sendiri yang berbicara dengan bahasa Arab yang dia gunakan itu. Lalu antum paham maknanya dengan bahasa Arab yang asli itu. Lalu antum tidak terima beritanya. Namanya apa? Namanya apa? Tongkau. Namanya tongkau. Lecendikonya dayennya kan. Saya sudah bilang begini, kamu tetap tidak mau membenarkan. Nanti kita tidak beradab sama Allah Tabaraka Ta'ala. Oh enggak, menurut akal saya. Tanya, kalau andainya akal antum lebih hebat dari sahabat. Tidak ada sahabat yang nanyakan kepada Allah, ya Rasulullah, tidak bahaya nih Rasulullah menurut akal. Ya tidak bahaya kalau kita tetapkan Allah di atas aras, berarti Allah bertempat. Tidak bahaya ini. Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan itu. Berarti mereka paham makna yang asalnya. Mana asli. Jangan nanti debat pula, oh makna istawa itu banyak artinya. Ada maknanya tumbuh dan berkembang. Ada maknanya sudah awalnya lemah jadi kuat. Ini tidak masuk konteks ini Tuhan. Yang dipaksa pula bahasa itu. Itu bahasa ketika kita belajar bahasa Arab, iya. Sekarang kita sedang belajar akidah. Jelas? Jadi mungkin dipasangkan Allah awalnya lemah sudah itu kuat. Hah? Bisa? Tidak masuk. Atau misalnya awalnya belum tumbuh, habis itu tumbuh. Masuk? Awalnya tangkainya kecil, habis itu tangkainya kokoh. Masuk? Nggak masuk dalam bab ini. Jadi jangan dikatakan, oh saya tidak tahu makna itu. Alhamdulillah antum belum lahir, saya sudah belajar bahasa Arab. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita konteksnya sekarang konteks akidah. Makna istawa dalam sifat yang dinisbatkan kepada Allah. Tidak mungkin disebutkan Allah awalnya butir, habis itu ditanam, tumbuh, berkembang, wastawa ala suqihi. Masuk? Ini bukan ini makna ini maksud. Makanya kita tinggalkan makna itu, bukan berarti kita tidak tahu, tapi itu tak masuk dalam bab asma was sifat. Sengaja kita tinggalkan itu. Jelas? Ini jolek tak? Kalau ini jolek kan. Jangan banyak tidak jolek dia bawa asal baca itu, maksudnya hebat condong kan. Masya Allah. Wa yu'minun wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa ila al-arsh, dan mereka menggunakan redaksi secara mutlak seperti Allah menggunakannya tentang dirinya. Wa yumirruna ala zahirihi, dan mereka menimrarnya, yaitu memberlakukan makna itu secara zahir. Wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan mewakilkan, menyerahkan ilmu tentang kaifiatnya. Tidak mungkin ilmu tentang makna di sini, karena dia katakan menerima makna tadi dari awal. Berarti makna ilmu di sini ilmu tentang kaifiatnya, bagaimana istiwanya kita tidak tahu. Kita tidak diberitahu. Kalau kita coba-coba cari tahu, nanti akhirnya kita terpaksa cari tahu untuk makan. Jelas? Lapar kita, karena cari-cari tahu sesuatu yang tidak mungkin sampai kepadanya. Maka keedah yang kita sebutkan kemarin masih lupa ya? Ada 3 keedah kemarin? Masih lupa? Saya ulang lagi. Yang pertama, beriman secara totalitas kepada apa yang Allah katakan tentang dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan tentang
Dirinya tadi. Yang kedua, tidak mungkin mencari kaifiatnya. Tidak mungkin mencari kaifiatnya. Yang ketiga, menafikan seluruh yang terbayang oleh kita ada sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk. Mentanzih Allah. Nah, inilah jalan yang paling lurus. Kita tidak tolak ayat, tetapi kita tolak menyerupakan. Makanya ketika kita mengatakan Allah istiwa berarti mujassim, antum yang salah paham atau gagal paham. Tidak ada lazimnya bahwa menerima makna mesti mengatakan kaifiat. Tidak ada lazimnya. Tidak ada lazimnya itu. Sama misalnya antum kenal si fulan, iya namanya saya kenal, tapi bagaimana orang saya tidak kenal. Jelas kan? Kita aja yang nampak-nampak ini, kalau sempat misalnya, antum siapa nama? Misalnya Edi, siapa nama? Haji, taib, apa Haji? Taib. Antum kenal Haji, kenal sering hadir di majelis saya. Bagaimana orang? Oh, itu tidak saya tahu. Saya tidak serumah dengannya. Kan tidak tahu saya. Ini yang senampak aja. Paling bentuknya aja. Kalau bagaimana kita nggak tahu. Apakah sudah beristri atau belum? Sudah belum? Sudah. Oh, alhamdulillah. Baru saya tahu tuh. Nah, duitnya berapa? Banyak apa sedikit? Nah, saya tidak tahu nih. Jadi kalau kalau sempat ada yang nanya, pas sempat dia melamar yang kedua kali pula, ada calon mertua nanya saya tidak bisa jawab. Jadi saya tahu namanya. Berapa banyak yang terkah hanya tahu namanya. Demikian pula dengan apalagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita kenali kecuali melalui beritanya. Maka sepanjang beritanya hanya sampai pada nama di antara nama sifatnya, kita hanya sampai di situ pula. Kaifiatnya wallahu alam. Karena Allah sudah jelaskan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tak mungkin diliputi oleh pandangan kita. Dan dia yang meliputi seluruh pandangan. Walaupun kita berkeyakinan seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul bahwa kita akan melihat Allah. Tapi apakah bisa meliputinya? Tidak. Penglihatan kita tak bisa meliputinya. Karena Allah lebih besar daripada daya tangkap penglihatan kita. Jelas? Jadi antara melihat dengan meliputi beda. Meliputi lebih artinya melihat dari seluruh sisi. Kita melihat mungkin dari sebagian yang Allah izinkan. Maka penglihatan kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak bisa menjadi dalih untuk menafikan melihat Allah di akhirat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang mengikuti cara berpikir mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Taib.